محمد نبينا بنور حدينا من مكة حميم نوره سطاع المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. يا فتاح وبك نستعين، يا فتاح وبك نستعين، يا فتاح وبك نستعين. Amma ba'd. Setiap muslim yang meninggal dunia, maka wajib bagi muslim yang masih hidup, yang hidup di sekitarnya, untuk memandikannya, mengkafankannya, kemudian mensolatkannya dan mengkuburkannya. Jadi fardu kifayah atau wajib kifayah. Kalau salah satu hak dari orang meninggal dunia tadi tidak ditunaikan oleh orang muslim yang masih hidup, maka semua orang muslim itu jadi berdosa. Tetapi kalau ada salah satu yang sudah tunaikan itu hak mayat tadi, maka yang menunaikan dapat pahala, yang lain gugur tanggung jawab, alias mereka tidak berdosa juga tidak mendapatkan pahala. Pertanyaan, apakah hukum ini berlaku atau cara ini berlaku bagi setiap bayi yang lahir di saat atau di waktu belum saatnya lahir, atau yang kita sebut dengan keguguran? Keguguran. Maka untuk menjawab pertanyaan itu perlu kita ketahui keadaan bayi saat lahir. Yang pertama, saat bayi lahir, kalau sudah dipastikan bahwa dia lahir dalam keadaan hidup, setelah itu baru meninggal dunia, dengan gambaran atau contoh, misalkan setelah lahir langsung terdengar dari dia suara tangisan yang keras, atau tidak ada suara tangisan, cuma setelah dia lahir, sebelum meninggal dunia dia sempat susu sama ibunya, atau terlihat matanya terbuka lebar, atau dia bergerak seperti orang dewasa, pukul sana sini, kemudian meninggal dunia. Maka kata para ulama atau sepakat para ulama, jenazahnya diurus seperti mana jenazahnya orang dewasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istahalla as-sabiyu warisa wa sulliya alaihi." Tatkala bayi lahir dalam keadaan terdengar dari dia suara tangisan yang keras, maka bayi itu menjadi ahli waris dan wajib disolat jenazah. Maka kalau wajib solat jenazah tanpa mandi, kan tidak boleh disolat itu jenazah. Berarti mandinya juga jadi wajib. Kemudian dikafankan juga wajib. Setelah itu disolatkan baru dikebumikan. Yang kedua, dia lahir dalam keadaan tidak bisa dipastikan dia hidup. Dilihat lagi, terlihat dari dia tanda-tanda kehidupan atau tidak. Kalau terlihat dari dia tanda-tanda kehidupan, seperti setelah dia lahir, terlihat tangannya punya gerakan bukan
bukan gerakan yang dipaksa, tetapi gerakan dengan sendirinya itu. Gerakan sedikit mungkin terlihat tangannya bergerak, kakinya bergerak sedikit, setelah itu meninggal dunia. Maka pendapat yang kuat, menurut pendapat yang kuat, bayi itu wajib disolatkan, dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan. Sementara menurut pendapat yang lama, disolatkan tidak wajib, yang wajib hanya dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan. Yang ketiga adalah saat dia lahir, tetapi lahir dalam keadaan tidak bisa dipastikan hidup, dan juga tidak terlihat dari dia tanda-tanda kehidupan. Maka dilihat lagi usia bayi itu saat dia lahir, apakah sudah usia mencapai 4 bulan dalam kandungan atau belum. Kalau belum mencapai 4 bulan dalam kandungan terus lahir alias keguguran, maka bayi tersebut juga tidak dimandikan alias tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak boleh disolatkan, dan tidak wajib dikuburkan. Kata-kata tidak wajib dikafankan dan tidak wajib dikuburkan itu maksudnya adalah jenazahnya tidak dibungkus, dikafankan sebagaimana jenazah-jenazah yang lain. Hanya dibungkus saja dengan kain, 1 kali lilitan, tanpa dimandikan, kemudian ditanam di dalam tanah, sekiranya bau busuknya tidak masuk, tidak keluar menembus bumi. Kemudian juga dikira-kirakan binatang-binatang buas itu tidak mampu menggale dan memakan itu daging daripada si bayi tadi. Hal ini disampaikan oleh Imam Qulubi di dalam kitab Mahalli. Di tengah-tengahnya itu ada Qulubi namanya. Maka dijelaskan bahwa hukum mengkafankan sama dengan hukum memandikan. Juga hukum mengkebumikan atau mengkuburkan. Jadi kapan si bayi itu wajib dimandikan, berarti wajib juga dikafankan, wajib juga dikuburkan seperti orang dewasa. Tetapi kapan bayi itu tidak wajib dimandikan, berarti tidak wajib juga dikafankan, tidak wajib dikebumikan seperti orang dewasa. Caranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebagaimana terdapat dalam kitab Umairah. Pahami? Yang keempat adalah bayi lahir dalam keadaan tidak bisa dipastikan dia hidup, dan juga tidak terlihat dari dia tanda-tanda dia hidup sebelum meninggal dunia. Tetapi usianya di dalam kandungan sudah mencapai 4 bulan atau lebih. Maka 4 bulan lebihnya ini nanti diperselisihkan. Jadi kalau dari berada dalam kandungan ibunya 4 bulan sampai 5 bulan, sebelum masuk 6 bulan dia sudah lahir, dengan syarat tadi itu, lahir dalam keadaan tidak bisa dipastikan hidup, tidak terlihat dari dia tanda-tanda kehidupan, maka sepakat ulama dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan, hanya dimandikan dan dikafankan dan dikebumikan seperti orang dewasa. Solatkan tidak. Yang berikutnya adalah lebih kalau misalkan dia lahir dalam keadaan usianya itu sudah 6 bulan atau lebih dalam perut ibunya, baru dia lahir. Cuma saat lahir tidak bisa dipastikan dia hidup, dan juga tidak terlihat dari dia tanda-tanda kehidupan. Terus maka menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan Imam Ziyadi, dan selain mereka bertiga tadi, berpendapat bahwa bayi tersebut tetap tidak disolatkan,
hanya dimandikan, yang wajib hanya dimandikan, dikafankan dan dikebumikan seperti orang dewasa, disolatkan tidak. Tetapi menurut Imam Ramli rahmatullahi alaih, bayi tersebut kalau sudah usia 6 bulan baru lahir ke muka bumi, dipastikan hidup atau tidak, terlihat dari dia tanda-tanda kehidupan atau tidak, maka pengurusan jenazahnya sama dengan pengurusan jenazah orang dewasa, alias wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan dan wajib dikebumikan seperti orang dewasa. Semoga bermanfaat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah,